Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Bersama saya, Tovan. Kali ini kita akan membahas satu event yaitu Festival Kucing Pusok Raas. Nah, event ini menjadi agenda dari Sumeneb Calendar of Event tahun 2025. Nah, untuk membahasnya, di studio sudah hadir bersama saya yang pertama, Bapak Andre Sulkarnain, ST MAP. Beliau adalah Kepala Bidang Pariwisata pada Disbud Porapar Kabupaten Sumeneb. Selamat pagi, Mas Andre. Selamat pagi, Mas Taufan. Oke, dan yang kedua, Suryadi. Beliau adalah Panitia Pelaksana. Selamat pagi, Mas. Pagi. Iya. Oke. Festival Kucing Pusok Raas. Nah, ini kayaknya untuk kesekian kalinya, Mas ya, yang dilaksanakan ya. Ya, betul. Kalau nggak salah ini yang kedua ya. Kedua. Sebelumnya Sebelumnya tahun 2019. Oke, sebelum COVID. Sebelum melanda ya. COVID, ya betul. Dulu pernah dilaksanakan di Di Adipodoi ya? Adipodoi, Geraha Adipodoi. Luar biasa itu. Oke. Besar sekali. Iya. Saya juga pernah ke sana juga pada itu. Menarik sekali sebenarnya. Cuma yang jadi penasaran saya ini hal yang baru. Mungkin pertanyaan ini lebih pas kepada Pak Andre ya dari dinas. Pak Andre, kalau dulu dilaksanakan di Sumeneb. Nah, sekarang informasi yang saya dapat bahwa event ini dilaksanakan di Kecamatan Raas. Nah, ini apa pertimbangannya Pak Andre? Ya, begini Mas Taufan. Untuk tahun ini jadi kami ingin menyelenggarakan Festival Kucing Pusok Raas itu di tempat asalnya, di asal, Raas. Iya. Jadi yang pertama karena ini juga lebih ke untuk yang tahun sekarang kami akan meningkatkan kesadaran dan kebanggaan warga Raas terhadap ras kucing pusok Raas itu sendiri. Gitu ya. Jadi ini tidak hanya semata event, tapi juga ada kegiatan sosialisasi dan pengobatan gratis untuk kucing Raas sendiri. Oke, pengobatannya untuk masyarakat atau untuk kucing? Untuk kucing. Oke. Ya, jadi Ya. bagi masyarakat yang memiliki kucing pusok Raas bisa membawa kucingnya. Jadi selain ikut kontesnya juga kami bawa dokter hewan dari DKPP dari DKPP. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Iya. untuk mensosialisasikan penyakit-penyakit apa-apa saja yang menjadi handicap atau yang sering menghidapi Iya. di Menghinggapi kucing ya. pusok itu sendiri. Iya. Jadi kami kepengen masyarakat Raas itu bangga dan mempunyai jiwa untuk melestarikan kucing pusok Raas itu. Oke. Jadi itu sebab itu salah satu sebab kenapa kemudian event ini ditarik di posisi asalnya ya, Ya, Mas. betul. Betul. Ya. Oke. Mas Suryadi, Anda sebagai warga Raas ya asli. Raas, ya. Tentunya pertama kali melihat kucing pusok itu kapan, Mas? Sejak kecil tentu Pak ya. Iya, sadar nggak bahwa itu seekor binatang endemik yang itu sebenarnya menjadi sebuah daya tarik gitu. Itu bagaimana? Kalau dulu enggak Nggak sadar ya? sadar. Karena tempat hal dilihat. Dulu masyarakat semua mungkin di sana masih bilangnya ya ini kucing biasa aja. Oh gitu ya. Nggak ada informasi ini endemik, ras asli gitu nggak ada. Iya. Karena memang pengetahuan masyarakat pada waktu dulu karena harus mobilisasi masih hanya orang-orang tertentu yang bisa ke darat kan. Iya. Jadi dianggap sebagai kucing biasa saja. Cuma memang dulu ya ceritanya kucing pusok itu melegenda. Oh, gimana? Ada cerita mistisnya. Nah, silakan ceritakan. Jadi kata orang-orang orang-orang nenek moyang kita, orang-orang tua kita dulu itu kucing pusok itu kucing yang keluar dari tanah pekuburan. Oh gitu. Jadi sering muncul di sana gitu. Sehingga bagi beberapa orang itu dianggap keramat atau mistis. Kucing pusok gitu. Dan memang banyak sudah ya cerita-cerita yang mengatakan bahwa ini ada aura mistisnya memang termasuk teman-teman saya misalkan ya kalau mereka
punya kucing yang memang asli dari ras itu dibawa ke sini, mereka sering cerita gitu. Kalau ketemu kucing lain ras di sini, meskipun kecil katanya mereka nggak berani mendekat. Iya, Ada yang bilang begitu, ada yang kalau kemudian melihat cicak itu cicaknya jatuh Iya, gitu, betul. ada gitu. Ada cerita-cerita yang memang seperti itu. Itu dulu belum tahu bahwa oh ini endemik, ini kucing khas yang memang nggak ada di tempat lain, kita nggak tahu. Jadi dulu nggak berharga ya, dibiarin aja gitu, liar gitu. Makanya memang kucing pusuk itu liar sekali. Jadi sulit dijinakkan. Gitu. Nah, pada dekade tahun 2010-an, Iya. nah itu baru mulai. Sudah banyak komunitas Sudah pencinta banyak, kucing ya. sudah banyak. Tapi untuk informasi terkait resmi ini endemik atau enggak masih belum ada. Cuma pada saat itu tuh sudah mulai banyak orang yang mengambil atau membeli, Pak, ya. membawa ketika ada tamu dari Sumeneb, dari mana saja itu. Nah, informasi endemiknya resmi itu pada tahun sekitar 2016, 2014 lah. Ya, sudah mulai banyak ya. Sudah mulai, cuma pada waktu itu memang belum ada penelitian resmi dari pemerintah, dari badan-badan atau organisasi swasta misalkan yang nirlaba gitu nggak ada. Sebelum tahun 2019 itu ketika event pertama dilaksanakan di Kabupaten itu sudah resmi. Itu sudah resmi dan sekarang sudah popularitasnya sudah luar biasa. Iya, luar biasa. Karena satu-satunya di Indonesia yang kucingnya itu nggak ada campuran gen lain. Gitu ya. Itu yang hampir sama itu dengan di Rusia. Gitu ya. Kucing pusuk itu. Jadi luar biasa kekayaan kita yang satu ini kayak sama dengan di Kangian itu ada ayam bekisar gitu kan. ya. Kayak di Masa Lembu itu ada Kakak tua jambul kuning. Kayak di Spudi sapi yang melegenda juga menjadi sapi yang satu-satunya bisa dikerap kan. Iya, iya. Itu. Kaya banget memang kekayaan sumber daya alam kita yang harus dilestarikan ini. Makanya event ini sangat penting. Tadi seperti yang dijalankan Bapak Kabid, ya kita kembalikan ke Raas. Bagaimana orang Raas ini bangga mempunyai salah satu kekayaan yang bisa dilestarikan dan juga dijual. Bukan hanya dijual secara finansial ya, tapi bagaimana mendatangkan kesejahteraan, ekonomi, kan bisa dijadikan sebagai area wisata alam lah. Karena memang kita ke depan arahnya juga ke konservasi. Jadi itu. Iya, ya pelestarian. Nah, tadi sempat disebutkan Mas bahwa era 2015 itu ada semacam penelitian ya dari organisasi. Apa kesimpulan dari penelitian itu? Mungkin ada gambarannya. 2015 itu untuk penelitian itu memang belum bisa memastikan ya. Iya. Apakah itu gen asli atau kemudian endemik belum. Iya, iya. Tapi pada waktu itu 2015 itu hanya mengambil sampel kalau tidak salah. Jadi mengambil sampel karena untuk pembuktian gen asli jadi endemik itu itu harus minimal 3 turunan. Oh, 3 turunan. Minimal 3 turunan. Jadi ayahnya diambil sampelnya, dia punya anak, anaknya diambil sampelnya juga, anaknya ini punya anak. Nah, ini diambil sampelnya minimal 3 turunan itu. Iya, iya. Itu baru dikatakan kemudian ini kucing Asli ya. Kucing asli ya, endemik dari ras. Itu sekitar terjadi pada tahun 2018. Sampai kemudian 2019 itu masuk dijadikan event oleh Pemkab dan itu sangat luar biasa pelaksanaannya di Geraha di Pondoi itu sampai jurinya dari luar negeri itu. Iya, jurinya dari luar negeri itu. Kita juga orang Raas itu pada waktu itu berbondong-bondong bawa banyak kucing pusuk itu untuk diperlombakan. Sampai muncul komunitas, memang tidak resmi ya komunitas itu, hanya komunitas biasa. Sampai pernah komunitas itu kita pernah ikut kontes di Malang pernah. Gitu ya. Di Surabaya kita juga pernah ikut. Itu orang Raas atau orang Sumeneb yang ikut-ikut kontes seperti itu? Ada orang Raas, ada orang Sumeneb yang ikut pada waktu itu. Pencinta lah. Iya, pencinta. Kan cat di Sumeneb lover ini ya. sudah banyak lah. Pencinta kucing pusok gitu. Ya, lembaga penelitian yang dimaksud itu Mas, mungkin dari mana? Kampus atau Kampus ada ITB ya. ITB Terus ya, kemudian sampai LIPI juga yang ITB, LIPI. Oke. Jadi memang sudah resmi justru cat lover dunia kalau tidak salah Federation Kucing Dunia gitulah, CF Association gitu ya, seperti UNICEF-nya gitu. Oke. Itu sudah mengakui bahwa memang ini asli kucing endemik
yang tidak bercampur dengan gen lain dari daerah lain gitu. Susah nggak pengembang biakan untuk kucing busok ini? Kalau sekarang susah. Susah ya? Kalau sekarang susah karena memang populasinya kalau itu tahun 2020-an ke atas itu sudah diprediksi oleh para peneliti kemarin yang turun ke RAS itu nggak nyampe 100 ekor. 100 ekor? Nggak nyampe. Saya punya kucing-kucing di rumah ya, tapi bukan saya sering melihat. Itu tiba-tiba ada muncul anaknya muncul. Ini tidak semudah itu kalau kucing busok. Tidak. Jadi Beda, kucing pusok itu ada 3 jenis. Iya. Pertama warnanya, ya, warnanya itu ada 3. Pusok, terus hitam, Iya. sama kecubung. Warna apa kalau kecubung itu? Kecubung itu hampir ke abu-abu tapi agak putih. Oh, Tapi iya. gelap gitu. Kalau pusok ini kan murni gelap ya. Kayak kayak arang. Abu-abu. Abu-abu tapi nggak terlalu abu-abu juga, abu-abu tua gitu. Abu-abu tuh. Hitam sama kecubung. Iya. Nah, kalau ini terjadi perkawinan ini pasti keluarnya pusok. Sudah dianggap pusok gitu loh. 3 jenis itu ya. 3 jenis itu meskipun warnanya tidak pusok atau warnanya ya macam-macam Iya. itu 3 itu hitam kecubung sama pusok itu warnanya. Iya. Jadi itu. Bahkan saya kalau melihat sepintas Mas, itu kok mirip jaguar ya? Betul ya. Bener ya? Betul. Jaguar itu singa ya? Singa karena memang bentuk wajahnya itu segitiga. Oh iya. Lonjong. Jaguar ya. Jadi kalau besar itu luar biasa. Iya, ngeri lah. Ngeri. Saya pernah di Sumeneb ini besar sekali sudah. Besar itu. Karena saya pada waktu itu pindahan rumah, Iya. tak bawa, belum belum kerasan lah di rumah Iya, baru, saya ikat. Dan saya memang sengaja mendatangkan kucing pusok yang perempuan. Iya. Jenis kelaminnya perempuan dari RAS itu agar saya pinginnya dikawinin kan gitu. Iya, dikawinin, Biar ada turunannya biakan ya. juga. Ternyata di rumah baru ini semingguan tak lepas sama saya. Kalau sore pulang, malam dikendangin lagi. 3 hari hilang malah. Oh, nggak mau ya. 3 hari hilang, saya nggak tahu kemana. Yang besar itu. Besar. Hilang 3 hari itu. Apakah ada yang ngambil atau ada yang seperti apa? Nggak Iya, tahu. iya. Anggaplah ada yang ngambil ya, karena ini Anggap hilang aja. nilai jualnya kan juga tinggi. Kan, Nilai ya, jualnya ya. tinggi, betul. Oke, Mas Suryadi, coba saya balik ke event ya. Nah, ketika ditempatkan di Kecamatan Raas, apa sebenarnya tujuan kalau dalam kacamata Mas Suryadi sebagai orang yang asli Raas dan cat lover lah. Nah, Ya. itu gimana? Event ini kan kita kemas ada 3 kegiatan. Iya, oke. Pertama sosialisasi. Tentu ini ada pertanyaan besar bagi masyarakat dan juga saya, kenapa kok ada sosialisasi? Setahu saya, jadi masyarakat Raas ini pengetahuannya terkait dengan kucing pusok ini justru sekarang dari awalnya yang tidak berharga, sekarang ini malah dijual habis-habisan. Keluar. Jadi justru anak-anak anak-anak SMP, anak-anak MTS itu ya atau SD kemudian ketika ada kucing pusok kecil itu dijual ke pengepulnya. Iya. Ada justru pengepulnya. Kita kan nggak bisa bertindak. Iya. Karena memang belum ada regulasi yang mengatur itu ya dijual 50.000 gitu. Kalau anak kan justru itu kalau sudah keluar itu bisa 5 juta lebih. Iya. 3 juta 5 juta kalau udah besar berapa lagi gitu. Nah anak-anak sekarang begitu. Jadi nggak ngelihat ini punya siapa ini kucing. Iya. Ketemu diambil dikasih ke pengguna kasih 50.000 100.000 udah bahagia tuh seneng mereka kan. Nah sosialisasi ini saya ingin memberikan pemahaman kepada mereka bahwa ini mereka kan juga nggak paham ini kucing asli. Atau ada beberapa yang paham gitu, tapi yang menjual mereka kan mungkin demi keuntungan gitu ya. Nah, kita ingin mendorong melalui sosialisasi ini ke semua pihak, semua tokoh, pemangku kebijakan itu, baik di tingkat desa, tingkat kecamatan. Ini kita harus lestarikan. Iya. Kita harus jadikan kekayaan yang bisa berdampak secara ekonomis kepada masyarakat.
Apakah boleh dijual? Boleh. Kan nggak apa, kayak sapi sepuri kan juga justru dijual satu hari itu bisa berapa ekor gitu. Iya, iya. Tapi ada regulasi yang mengatur. Pembelinya tercatat dengan resmi, kan begitu. iya. Yang dijual umurnya nanti berapa. Sehingga mereka ketika keluar, mereka tidak meninggal. Tidak Iya, mati. mati. Mm-mm. Dan juga apa namanya referensi pembelinya kita harus tahu juga gitu. Oh, dia memang pencinta kucing, sudah pernah apa namanya merawat kucing. Iya, Jadi kucing ini nggak sengsara ketika misalkan dibeli orang tertentu. Ini kita punya datanya. Oh, di Jakarta kucing pusuk ada 5 misalkan. Melalui data-data seperti oh di Malang kucing pusuk ada 6. Jadi kita populasinya tahu, Pak. Gitu. Keinginan saya seperti itu. Kedua, event ini adalah tes kesehatan. Tes kesehatan itu kita di awal kan sudah bilang bahwa kemarin itu kurang lebih sudah mungkin di bawah 100 ekor populasinya. Di Raas sendiri. Di Raas karena efeknya penjualan dan juga penyakit. Nah, selama ini masyarakat Raas ini hanya budidaya, mereka rawat, kasih makan, wes selesai. Nah, muncul memang banyak kadangnya penyakit, ya, apa segala macam itu mereka nggak memahami itu. Nah, kita ini tes tujuannya untuk meningkatkan populasi dan menjaga kelestariannya itu, tentu ya, karena memang tes kesehatan guys nanti kita sudah koordinasi dengan DKPP Pak DRH Yunarta kalau tidak salah beliau sudah bawa obat-obatan. Jadi full support untuk sana kegiatan ini. bagaimana nanti ada penjelasan, ada sosialisasi terkait dengan kesehatan. Jadi tidak hanya diperiksa. Jadi kata Pak Kabit tadi penyakit-penyakitnya nanti kita akan kasih tahu sosialisasikan masalah oh penyakit ini solusinya seperti apa, penanganannya seperti apa. Jadi ke depan masyarakat sudah bisa paham melalui sosialisasi tersebut. Nah, baru terakhir ini adalah kontes. Kontes. Jadi kontes ini hanya memeriahkan. Saya berpikir bahwa event ini hanya sebagai pelecut. Sebagai pelecut pertama kali kan sudah lama tuh. Semenjak sudah 6 tahunan. Sudah 6 tahunan pada tahun 2029. Sebagai pelecut semangat untuk memberikan injeksi awal bagi masyarakat agar kemudian popularitas dan melestarikan kucing pusok ini bisa lebih semangat lagi, bisa lebih kuat lagi gitu. Nah, tentu ke depan kita dorong regulasinya juga. Iya. Gitu. Oke, rencana kapan Mas, tanggal berapa itu pelaksanaan? Nah, ini sudah dekat ini. Iya, tanggal sudah dekat ini karena kita kan juga merencanakan ini akhir tahun ya. Dan semoga dengan perencanaan diletakkan di akhir tahun ini karena biasanya kalau orang-orang akhir tahun kan banyak liburan. Iya. Salah satu liburannya mungkin nanti bisa ke Raas. Jadi saya harapkan publik nanti meskipun bukan orang Raas gitu bisa ikut event ini. Jadi pelaksanaannya tanggal 5. Tanggal 5 itu hari Jumat sama Sabtu. Oke, tanggal 5 sama 6 ya. 5 sampai 6. Jadi weekend. Jadi bisa kalau misalkan dia bekerja di salah satu perusahaan atau apa bisa izin lah itu kan weekend bisa gitu kan. Ini festival yang bukan hanya soal kontes atau lomba tapi juga ada edukasinya gitu. Iya. Itu dari pagi sampai malam atau bagaimana konsepnya? Jam berapa ke jam berapa? Jumat tanggal 5 itu pertama kita sosialisasi. Jam berapa? Pukul 2. Oke, sejak jam 2 ya? Jam 2 kita anggap stay itu bisa dimulai pukul 3 lah. Ya, 3. Karena kan kapal baru nyampe pukul 2 gitu ya. Jadi pukul 3 dimulai sampai sore. Setelah itu kita ditutup, malam istirahat. Iya, istirahat. Oke. Terus pagi kita sampai pukul 1 itu eventnya. Dengan pelaksanaan tes kesehatan gratis itu. Iya. Selanjutnya Pak, berkaitan dengan persiapan, terutama begini misalnya event ini karena pertama kali diadakan di Raas, apakah sudah diantisipasi misalnya akomodasi untuk peserta, terus kemudian transportasi, jangan sampai misalnya yang mau datang tuh sampai sekian ratus orang nggak dapat kursi di kapal, nah itu bagaimana koordinasinya Mas? Kalau persoalan transportasi ini kan di kepulauan memang persoalan atau problem klasik lah. Iya. Apalagi rute Kaliangat Raas ini hanya dilayani satu kapal. Oke. Satu kapal itu melayani Kaliangat Raas terus ke Jangkar. Jadi momen-momen tertentu itu memang kadang penumpang membludak.
Nah, Over capacity itu biasa sudah. iya. Jadi tidur desak-desakan gitu. Ya penderitaan anak Iya, pulau. tapi aman ya. Tapi Aman. tapi aman. Dalam penting. konsekuensi tertentu, kondisi tertentu aman. Nah, semoga tanggal 5 ini nggak ada momen-momen yang kemudian banyak orang pulau atau dari darat ke sana. Iya. Justru saya harapkan dari darat aja ke sana gitu. Kenapa? Untuk ikut kucing pusuk itu. Iya, oke. Kayak kemarin ini kan pelantikan P3 kapal waktu. Iya, banyak ya. Wah, banyak. Sekarang ini hari ini kan keras kapal. Oh, ini desakannya luar biasa. Iya, karena balik ya, Oh, harus balik. balik. Jadi, karena semoga saja hari Jumat itu dari Sumeneb ini nggak ada momen-momen yang kemudian kita harus desak-desakan di kapal lah. Kita nggak ada. Insya Allah saya pikir untuk itu aman. Oke. Aman. Ya, berarti Pak Kabi juga berangkat ke sana. Ya, berangkat. Mas Tovan. Oke, harus. Harus berangkat. Mudah-mudahan saya diajak ya. Ya, siap. Nanti bisa ikut Mas Tovan. Oke. Pak Kabit, tadi disampaikan oleh Mas Suryadi bahwa bagaimana ada regulasi biar upaya konservasi dan pemahaman masyarakat lokal Raas itu untuk turut serta melestarikan ya hewan endemik ini bisa mampu mengontrol agar tidak punah, terus kemudian bisa ada jejak kalau dibeli oleh orang luar. Nah, apakah ada upaya untuk membuat regulasi dengan misalnya disebut Porapar dengan pemerintah desa itu regulasinya biar cukup sederhana, misalnya peraturan desa misalnya. Perdes. Iya, peraturan desa atau peraturan kecamatan misalnya ya, saya nggak tahu. Bisa dijelaskan tuh Pak, gimana Pak? Iya, jadi memang mengingat begitu terbatasnya populasi kucing Raas saat ini, jadi mungkin sudah betul apa yang dilaksanakan oleh dari pihak Kecamatan Raas sendiri bahwa mereka melarang kucing pusok Raas ini keluar tanpa dikebiri. Jadi harus dikebiri. Gitu. Harus dikebiri. Iya, jadi Itu ya salah satu teknis ya. salah satu cara untuk menjaga kemurnian endemik itu sendiri, Mas Tovan. Jadi nggak boleh kucing pusok Raas itu keluar tanpa dikebiri. Iya. Dan kami juga tidak henti-hentinya juga berkoordinasi dengan BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, mengingat memang karena kucing pusok Raas ini sudah merupakan kekayaan Indonesia. Jadi memang dari Raas untuk Indonesia. Gitu ya. Jadi bukan cuma untuk lingkup Sumeneb. Jadi memang ini sudah diakui oleh dunia bahwa kucing Raas ini hanya satu-satunya di Raas. Satu-satunya di Raas. Iya, jadi kita menjaga kemurnian endemik itu sudah betul apa yang dilakukan oleh pihak kecamatan. Dilarang untuk dibawa keluar tanpa dikebiri. Cuma mungkin butuh semacam regulasi Mas ya. Iya. Itu yang belum ya, itu yang belum ada. Belum, betul. Belum atau sudah ada tapi belum bisa diimplementasikan dengan baik. Buktinya tadi tuh anak-anak SD Belum. Gitu. Jadi memang belum ada regulasi. Oke, itu kalau saya memahami apa yang dipaparkan Pak Kabit hanya sebatas himbauan. Himbauan ya. Regulasi ini memang bisa lahir dari bawah. Betul. Atau kemudian lahir dari atas. Inisiatif. Kalau lahir dari bawah tentu mungkin perdes ya. Ya, peraturan desa. Peraturan desa bersama. Jadi yang mengakomodir nanti atau memfasilitasi adalah pihak kecamatan. Bagaimana semua desa, kalau di Raas ini kan ada 9 desa. 9 desa ini membentuk perdes bersama. Ya. Sebagai kesepakatan. Itu kalau misalkan regulasi itu lahir dari bawah. Gitu. Kalau dari atas ya mungkin nanti misalkan perda atau perbub kan begitu. Oke. Bisa. Mungkin begini Mas ya, dalam 3-4 hari ke depan bisa saja ini semacam sudah mulai dibuat pointer-pointernya sehingga nanti ketika acara ini itu dimunculkan bahwa ini sudah ada draft konsep tentang bagaimana mengatur memastikan konservasi kucing pusok ini tetap lestari untuk di daerah Raas sehingga pointer-pointernya itu sudah dimunculkan. Betul. Nah, itu bisa jadi Mas. Iya, karena kalau misalkan kita mengarah ke konservasi maka regulasi itu memang harus ada. Nah, itu menurut saya. Kalau ada konservasi tapi regulasinya nggak ada ya berjalan berlawanan kan begitu. Betul. Ada yang menjaga, ada yang menghilangkan, ada yang itu. Mas Suryadi sendiri ini sebagai panitia pelaksana ini adalah komunitas apa? Cat lover atau gimana? Saya
saat ini itu bergerak di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan. Iya. Jadi ada salah satu lembaga namanya LPMK Sumeneb. Gitu ya. Cuma memang lahir ini atas inisiasi dan pemikiran teman-teman Raas murni Iya, semua. iya, iya. Jadi di LPMK ini semuanya adalah teman-teman Raas yang berpikir bagaimana kemudian kita melalui lembaga ini memberikan edukasi pemberdayaan kepada Iya, masyarakat, baik misalkan lewat hal ekonomi, Iya. ya, ada event-event dan segala macamnya, pemberdayaan UMKM gitu. Sekarang kita ini untuk tahun ini kita fokus di UMKM sebenarnya di LPMK ini. Iya. Kemarin kita melaksanakan salah satu event juga di Raas yang kita laksanakan sendiri. Eventnya itu adalah Alajer. Aja. Apa Event itu? Alajer. Jadi Alajer ini sebuah frasa atau sebuah kata yang kalau bagi orang Raas ini sangat luar biasa. Karena Alajer ini menunjukkan sebagai satu kata bekerja. Alajer. Alajer berarti berangkat bekerja. Iya. Alajer itu salah satu mata pencarian. Kalau di sini mungkin berlayar orang berkata oh alajer berlayar itu kan biasa. Tapi kalau bagi Raas berlayar itu alajer itu dia berangkat dari Raas ada yang ke Sumatera, ada yang ke Kalimantan, ada yang Iya, ke Papua itu 3 bulan 5 bulan gitu mencari tripang. Iya, iya. Nah sekarang ini kan sudah banyak sekali generasi-generasi muda yang tidak tidak Terjun ke laut ya istilahnya ya? terjun ke laut atau kemudian alajer gitu Iya, lah. Alajer ya. Sekarang udah pada di Jakarta Iya, semua. iya. Nah, kemarin kita melaksanakan event itu kita relevansikan dengan pemberdayaan UMKM. Iya. Jadi kita adakan di pelabuhan. Nah, event coaching pusuk ini kita harapkan juga begitu, membangkitkan. Makanya kita semua letakkan di Raas tempatnya bagaimana bisa menggugah termasuk misalkan mulai dari konsumsi kita memilih nanti Iya, yang iya, dihidangkan adalah asli dari Lokal ya. lokal. Orang-orang Raas memang pelaku-pelaku UMKM yang Iya. kita libatkan begitu, termasuk hal-hal lain semua yang kita libatkan di situ. Sebagaimana amanat Bapak Bupati ya. Betul, Bagaimana betul. event itu mendongkrak ekonomi Mendongkrak, masyarakat. berdampak lah. Yes. Disiapkan tema khusus nggak Mas? Kalau tema khusus kita memang nggak ada. Nggak ada ya. Tema khusus kita nggak ada, lebih kepada tujuan saja. Gitu ya. Jadi tujuannya insya Allah kita sudah mulia Pak Kabit ya. Ya, Iya, iya. Jadi untuk akomodasi konsumsi peserta itu nanti sudah jelas aman ya di sana. Kita siapkan semua. Oke. Yang pasti para peserta event dari mana saja ya. Iya. Kami juga sudah menghubungi catloper Fusok di dunia luar yang karena nggak pernah melibatkan kita ya, ada aja terbentuk Iya, gitu kan, iya, iya. mengatasnamakan coaching Fusok tapi itu lumrah. Kita sudah menghubungi juga agar bisa berkontribusi atau kemudian ikut Datanglah ke Raas ya. Ini loh tempatnya, tempat asalnya. tempat asalnya gitu harus datang juga gitu. Jangan di sana sudah gennya nggak asli Iya, kan betul, begitu. Iya betul. Nah, target peserta berapa Mas? Kalau target kita kemarin ke 50 ke atas. 50. Nah, 50 sudah ke terkumpul atas. berapa sekarang? Kayaknya sudah hampir bisa lebih ya. Yang pasti kemarin kalau tidak salah sekitar 50-an sudah. Ekor ya? Ekor. 50 ekor ya. Ekor. Itu ada yang satu orang mendaftarkan 3 kucing ada. Oke, ya, Jadi satu orang Bisa nggak punya banyak mendaftar, orang. Jadi kan yang dilombakan per kucingnya. Iya betul, betul. Nah, ada nggak peserta cat lover dari luar Raas sendiri? Dari Sumeneb misalnya, atau dari Surabaya, Jakarta? Kalau dari untuk saat ini yang terkonfirmasi dari luar Sumeneb nggak ada. Tapi kalau dari daratan sudah ada. Dari daratan maksudnya dari Sumeneb ya? Dari Sumeneb daratan. ya, dari Sumeneb. Di luar Pulau Raas lah intinya. Dari Sumeneb itu ada. Insya Allah banyak yang ikut. Kita kan juga mengajukan mengajak berkomunikasi dengan semua pihak agar bisa ikut. Nah, Oke. dan di Sumeneb ini kan sudah banyak juga yang punya itu. Kita ajak seperti misalkan kemarin dari Bank BPRS itu katanya punya, wah saya mau ikut gitu. Oh, iya. Oh monggo Pak, kita siapkan fasilitasnya gitu. Ada kemarin justru teman saya juga di Sampang mau ikut juga Ya. dari Sampang gitu. Oke, berarti nanti keberangkatan bisa di jam sama dengan kapal yang sama? Betul ya. Oke, berarti Karena- juga dikoordinir ya? kita rondonnya itu sudah disosialisasikan sudah dengan ya. maksimal ke semua peserta. Ada uang pendaftaran nggak Mas?
wah gratis ya. Gratis ya. Gratis. Mau datang ke Raas saja sudah untung ya. Sudah untung ya, gratis lah. Yang penting Oke. event ini sukses, memberikan dampak kepada masyarakat Iya. sekitar. Itu yang kita harapkan, dan ke depan populasi ini bisa lebih banyak lagi, masyarakat sadar untuk melestarikan gitu. Itu tujuan kita. Kalau itu tercapai ini luar biasa. Ke depan kita merencanakan seperti apa bentuknya eventnya lagi, ini justru bisa lebih luar biasa lagi. Koordinasi dengan UMKM setempat juga sudah fix ya. Sudah. Iya. Kita laksanakan kan ke depan ini pasca Koceng Pusok ini kita juga punya agenda peningkatan kapasitas UMKM. Iya. Jadi kemarin ada bazar UMKM di Festival Al-Ajar itu, dan sekarang kita libatkan juga ini. Pasti kita libatkan Iya, lah oke. UMKM. Ke depan itu tahun 2026 insya Allah kita punya rumah stok UMKM. Jadi persoalan di Raas itu UMKM kan penjualan. Iya. Penjualan termasuk kalau online juga itu pengirimannya agak ribet. Jadi nanti kita ada stok di Sumeneb, kita bentuk seperti sebuah kafe, tapi di dalamnya adalah produk UMKM. Ada tempat ngopi, Anda bisa mau beli produk UMKM Kepulauan, monggo di situ nanti ada. Kita buat konsep seperti itu. Oke, saya bergeser ke Pak Kabid. Pak Kabid, event ini ada di Kepulauan. Artinya cukup disayangkan misalnya nanti yang datang atau yang nonton juga orang-orang Raas. Nah, apakah ada rencana ke depan Pak Kabid? Misalnya disepakati bahwa ini ke depan nanti harus di Raas. Misalnya ada petunjuk Bapak Bupati seperti itu misalnya. Kenapa? Agar orang tertarik berkunjung. Apakah ada konsep promosi yang dilakukan rencana ke depan? Kalau misalnya sekarang tidak terrealisir gitu, gimana Pak? Ya, jadi memang ini juga merupakan salah satu upaya dari yang terhormat Bapak Bupati untuk mengurangi disparitas antara kepulauan dan daratan. Betul. Ya, jadi event-event itu juga terbagi. Ada yang diletakkan di daratan, ada yang di kepulauan. Dan ini memang temanya sangat tepat sekali untuk pelaksanaan Koceng Pusok Raas ini ditempatkan di Raas. Saya rasa juga bisa dipertimbangkan misalnya nanti selain sebagai ajang untuk kontes juga pengenalan potensi-potensi wisata yang lain di Pulau Raas. Jadi dengan Koceng Raas itu menyentuh semua sektor, Mas Tovan. Jadi kita kan tujuan dari yang terhormat Pak Bupati ini kan penyelenggaraan event itu untuk menggeliatkan perekonomian masyarakat. Perekonomian. Ya, ujung-ujungnya kan di situ. Jadi dengan adanya event ini mendongkrak khususnya UMKM. Jadi dengan adanya Festival Koceng Pusok, orang dari luar Raas itu bisa berkunjung ke Raas, bisa membeli kuliner khas Raas, bisa tinggal di homestay masyarakat di Kepulauan Raas. Jadi masyarakat Raas menerima imbas positif dari pelaksanaan Koceng Pusok ini sendiri. Saya tertarik untuk membahas lebih jauh. Barusan Pak Kabid itu menyampaikan bahwa bagaimana kemudian objek-objek wisata lain yang ada di Raas itu Mas juga bisa terangkat. Nah, apakah ada semacam konsep ya Mas dari panitia pelaksana, Anda sebagai penduduk lokal di sana berpikir nanti misalnya ke depan event ini menjadi besar dan banyak yang datang misalnya. Coba kita adakan city tour untuk peserta yang di luar untuk mendatangi objek-objek wisata yang ada di Kecamatan Raas. Itu terpikir nggak Mas? Bagaimana itu? Kalau dari sisi teman-teman di LPMK Mas ya, Iya. itu sudah lama. Cuma memang kapasitas kita kan belum mampu mengarah ke sana gitu. Iya, oke. Kita justru ingin ada satu tur wisata khusus kepulauan. Iya. Jadi nanti nyampe ke sana itu menikmati hidangan apa, menikmati wisata apa. Jadi ada wisata yang bukan hanya alam kalau di Raas tadi, pertunjukan budaya gitu ya. Termasuk laut, snorkeling itu kan juga banyak itu area-area yang di mana titik spotnya ya? Titik spot terumbu karang itu masih luar biasa. Bagus ya sana ya. ITS pernah ke sana, Trunojoyo pernah ke sana, kampus-kampus besar itu. Brawijaya pernah juga ke sana mengadakan sailing gitulah. Ya, berlayar. Turis-turis kalau biasanya pas waktu-waktu sekarang ini ada. Pakai kapal pesiar tapi kapal kecil yang gitu kecil ya. Kayak boot ya, tapi fiber putih gitu. Mungkin dari Bali, entah dari mana itu sering berkunjung di sana gitu. Sempat merapat nggak Mas?
Kalau merapat pasti. Merapat ke kecamatan Iya, Pulau Raas ini? pasti. Kayak kemarin itu, ya November, Oktober November awal ini ada kalau nggak salah dari Swedia. Swedia ya. Dari Swedia itu hampir sekitar 5 orang. Hampir sekitar 5 orang itu di Raas mengeksplor semua ya kebudayaan. Berarti datang ya, wisata. turun ya? Iya, Betul. di sana di Kecamatan Raas itu. Oke, saya gini Pak Kabid, saya punya pengalaman. Saya punya teman camat dulu, namanya Pak Warsono. Pak Warsono ya. Ya, Pak Warsono itu sekitar tahun berapa ya camat di sana beliau? Beliau pernah cerita ke saya. Saya di Kecamatan Raas itu sering kedatangan kapal-kapal kecil. Ya, betul. Itu kayaknya dari pantai utara Bali ya. Pantai Utara Bali, ya. Kabupaten apa ya? Singaraja ya. Singaraja, oke. Singaraja. Nah, saya terus berpikir Mas, ketika Anda barusan memaparkan potensi Raas sampai ada kapal perahu-perahu wisatawan datang, saya berpikir tidak salah kalau kemudian misalnya ada event seperti ini. Kemudian mencoba berkoordinasi dengan Kabupaten Singaraja ya, agar mereka juga siapa tahu ada yang tertarik untuk datang dan ini menjadi paket tur mereka Pak Kabid. Nah, mungkin antar dinas nanti ya, antar Pemkab Sumeneb dengan Pemkab Singaraja gitu. Nah, itu mungkin silakan Pak Kabid dulu menanggapi. Iya, menarik sekali Mas Taufan. Jadi apa yang sudah diceritakan oleh Pak Camat yang terdahulu itu bahwa sering ada kunjungan istilahnya memang sementara ini kan masih dadakan anggap ya. Jadi kedepannya mungkin Pok Darwis di Kecamatan Raas itu ayo kita aktifkan lagi kelembagaan. Jadi kami memang butuh informasi-informasi seperti ini untuk pengembangan wisata. Jadi nanti kan ada 9 desa Mas. 9 desa, ya, betul. Anggap katakanlah 1 desa 1 Pok Darwis. Jadi nanti ada 9 Pok Darwis yang monggo ayo nanti dikemas. Jadi ada support dari Pemda nanti untuk peningkatan kelembagaan atau peningkatan kapasitas dari Pok Darwis. Jadi mereka bisa jadi guiding yang baik untuk turis-turis itu. Jadi mereka turis-turis itu datang ke Pulau Raas. Jadi tidak hanya sekedar datang. Jadi mereka bisa menikmati ya budayanya. Ya, jadi paketnya bisa terolah dengan baik Mas Afan. Jadi nanti itu akan jadi cara promosi yang paling gampang. Jadi dari turis itu balik ke Bali, mereka bisa ngomong ke teman-temannya, itu ada surga tersembunyi nanti di Pulau Raas. Berapa jam Mas kalau dari Kabupaten Singaraja ya? Tadi. 4 jam mungkin ya? 5 jam mungkin? Ya, lebih dari itu. Mungkin artinya 6-7 jam. Oke, artinya jarak Sumeneb Raas dengan hampir sama. Raas Singaraja itu mirip ya. Mirip-mirip, hampir sama. Ya kan. Jadi menurut saya itu Pak Kabid. Iya. Ke depan ini kan ide yang muncul ketika kita ngomong-ngomong seperti ini ya. Bisa. Nah, saya pikir teman-teman di komunitas Mas Suryadi dengan timnya sudah lebih dekat ke masyarakat ya, dan mungkin dari Pemkab nanti berusaha membangun hubungan jejaring dengan Pemkab Singaraja. Betul Mas Suryadi. Jadi sebagai ketua LPMK, Lembaga Pengabdian Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan, bisa nanti mengkoordinir setiap desa itu bagi yang masih belum mempunyai kelompok sadar wisata. Mungkin bisa diajukan Mas. Jadi digerakkan untuk membentuk Pok Darwis itu. Jadi kami dari Pemkab bisa memberikan pendampingan nanti peningkatan kapasitas terhadap Pok Darwis itu sendiri. Ya, mungkin gini Pak Kabid. Kalau menurut saya itu sudah langkah yang bagus. Dan yang kedua Pak Kabid, ketika masyarakat setempat Pok Darwisnya sudah siap, potensinya sudah siap. Yang tidak kalah penting, bagaimana membangun hubungan ke Pemkab Singaraja. Artinya gini, teman-teman di daerah Pok Darwis sudah siap segala macam, tapi kalau nggak ada mengunjungi kan nggak semangat juga. Betul. Jadi ini mungkin ke depan Pak harus kunjungan ke Dinas Pariwisata Singaraja. Bali. Iya itu. Kalau itu sebenarnya gampang Pak bagi kita ya. Iya. Karena banyak orang Raas ini kan jadi guide turis ya. Kalau di Bali kan rata-rata orang Raas semua itu. Betul ya. Jadi kalau sekarang ini 80% lah di sana sama itu kan jadi guide itu. Turis-turis internasional dari Australia, dari Kanada, justru banyak orang juga Raas yang menikah dengan orang-orang luar. Iya, itu saudara-saudara saya juga banyak di sana yang menjadi guide. Sebenarnya gampang, Pak.
Kita komunikasi dengan mereka, menentukan jadwal kapan mereka bisa ke Raas. Nah. Ya, tapi kan tentu juga kapasitas sumber daya yang ada di Raas ini juga kita harus Ya. maksimalkan dulu, kayak penginapan nanti seperti apa. Homestay berarti yang bisa ini ya? Homestay-nya seperti apa. Ini kan belum tergarap semua. Nah, Kita memang ini memulai LPMK ini memulai. saya pikir kalau 1 tahun ke depan untuk acara Festival Kucing Pusok tahun depan sudah disiapkan dari sekarang agar tamu Betul. kembali Bali. Oh, bisa. Iya. Mungkin ya? Oke. Ya itu dua itu Festival Al-Ajar. Ya. Festival Al-Ajar itu kan lebih kepada budaya. Nah, Kalau Festival Kucing Pusok ini kan lebih kepada sumber daya alam, Ya. kekayaan. Dua-duanya ini kalau terjadwal dengan baik, iya. kita kan tinggal memberikan jadwal turnya ke Iya. teman-teman Betul. masyarakat Raas yang ada di Bali. Yuk bawa turisnya semua yang kapan punya jadwal ke Iya. Bali itu bawa ke Raas gitu. Iya, dan paling bagusnya itu Mas nanti harus dalam konteks paket tuh. Betul, agar mereka iya, berbelanja iya. di Raas gitu. Ya mungkin tugasnya Ada paket. Pak Kabit ini nanti ya. Jadi memang banyak Teruskan. potensi sekali ini Raas. Iya. Jadi tidak usah membangun penginapan yang terlalu Iya. Ya, mewah. Yang memang, penting betul, yang betul. penting homestay saja. Homestay. Jadi homestay itu kan prinsipnya bisa kalau memang tidak ada tamu tetap bisa ditinggali oleh Ya, tuan rumah. ya. Iya. Jadi ada 3 kamar, mungkin 1 di tempatnya tuan rumah, 2 bisa disewakan. Ah. Itu ada 10 rumah seperti itu saja. Sudah bagus ya. Sudah Sudah bagus. bagus, ya. Jadi 2 kali 10 udah 20 kamar. Iya. Oke. Udah bagus itu Mas Suryadi. Jadi kemarin kalau kita ada tamu-tamu dari luar kan memang begitu, Pak. Ya, Iya. mesti ya. Cuma memang kesadaran belum ada. Jadi kalau ada tamu itu kita justru harus pulang duluan. Nyeting tempatnya seperti apa, memberikan edukasi gitu. Nah ini juga kemarin ada teman-teman saya dari Malang itu karena melihat video saya di medsos yang katanya ada wisata yang natural gitu kan. Iya, iya. Jadi bisa mandi di tengah laut, makan di tengah laut, itu kayak Iya. bakar-bakar, lobster dan segala macam. Mereka pingin menikmati itu kan. Mungkin di Malang kan sudah bosan dengan Iya. Iya. jadi lebih yang natural lagi gitu. Ya, saya kira sudah punya gambaran ya. Bahkan kemudian dari podcast ini ngobrol-ngobrol santai seperti Betul, ini justru ya. muncul ide-ide Ide-ide, ya. yang nanti Mas Suryadi bisa bergerak dengan kapasitasnya sendiri, Betul, terus ya, betul. Pak Kabit juga bisa bergerak berbuat sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ya semoga nanti ke depan ada kerjasama dengan kabupaten mana? Singaraja ya. Bukan Singaraja. Semualah ya. Bali lah. Semua di Bali, betul. Ya. Betul. Ya, silakan. Dengan guide-guide yang ada di sana gitu kan kita bisa komunikasi. Sebelum saya akhiri, Mas Suryadi, apa pendapat Mas Suryadi terkait dengan pelaksanaan kalender event yang kadang pro, ada kontra gitu. Nah, bagaimana? Silakan. Ya, kalau saya menyikapi persoalan itu biasa saja. Dalam artian pro dan kontra kan pasti. Iya. Tapi melalui event-event ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb, Bapak Bupati ini sudah sangat luar biasa. ya. Yang terakhir kemudian bagaimana bisa menjangkau kepulauan dan ini juga sudah dilaksanakan, Iya, sudah direalisasikan. Kemarin di Kangkayan ada ya, Ya, kontes Karapan yang juga, Rapui. yang juga dilakukan di sana. Ini sekarang di Raas. Iya. Tentu ke depan bagaimana masukan saya ini bisa lebih terutama yang kepulauan Pak ya. Terutama kalau yang di darat kan sudah luar biasa semua tuh. Bisa mendatangkan berdampak bagi ekonomi dan seluruhnya. Iya. Terutama yang kepulauan ini bisa lebih manajemennya dan juga pelaksanaannya persiapannya bisa lebih matang gitu. Iya. Kalau ini kan dadakan. Tapi meskipun seperti ini kita siapkan dengan sangat meriah nanti gitu. Oke. Mungkin Pak Kabit closing statement. Ya, bagi komunitas pecinta kucing jangan lewatkan tanggal 5 sampai 6 Desember 2025 ada Festival Kucing Pusok Raas di Kecamatan Raas. Jadi bagi komunitas kucing bisa bergabung di situ. Oke, terima kasih. Untuk Mas Suryadi mungkin sama teman-teman atau saudara-saudara yang di Raas untuk tetap semangat memelihara kucing dan juga melestarikannya, silakan. Ya. Bagi masyarakat Raas semua, teman-teman dari semua kalangan ya, terutama anak-anak muda, mari kita semua secara sadar memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana kemudian kucing pusok ini dilestarikan. Iya. Dilestarikan dengan baik, dijaga dengan baik populasinya
jangan sampai kemudian nanti malah tinggal nama. Ada oke. bahwa dulu pernah ada coaching posuk tapi sekarang sudah Iya, nggak ada iya. gitu. Ini jangan sampai terjadi. Dan juga pemerintah bisa turun langsung ya mengintervensi bagaimana kemudian lahir peraturan bersama perda seperti apa untuk mengatur kekayaan kita ini yang luar biasa ini. Menjadi bisa berdampak lah terhadap sektor-sektor lain yang juga ada di situ gitu. Oke, sudah cukup, Mas? Cukup. Ya, Terima oke. kasih. Terima kasih. Saya sampaikan terima kasih kepada Mas Suradi sudah hadir ke studio podcast. Sama-sama. Juga ke Pak Kabit, terima kasih sudah hadir. Sobat wisata, demikianlah acara podcast kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.